tidak putusan MK 90 garing PUU garing 21 tahun 2023 ini sampai sekarang masih menjadi perdebatan hukum. Dan kemudian putusan MA nomor 23 ini ternyata juga masih menjadi pembahasan di kalangan masyarakat hukum. Saya melihat ya, masalah dua putusan ini, dua putusan dari dua lembaga kekuasaan hukum tertinggi di Republik Indonesia. Sudah terjadi semacam chaos. Jadi saya menduga ada intervensi, khususnya terhadap putusan MK nomor 90. Jadi bagi saya menyisakan persoalannya yang berkenaan dengan legal standing. Putusan 90 itu realitas yuridis ya. Putusan MK itu final and binding erga omnes, kita semua tahu. Dan produk dari putusan itu pencawapresan Gibran sudah, dan proses pemilu sudah selesai, menunggu pelantikan. Tetapi kita perlu mengkritisi peristiwa itu sungguh sangat mencederai ya demokrasi dan hukum tata negaraan. Ya kalau saya juluki MAD Mahkamah Angin-Anginan sih judulnya. Kenapa, Prof? Ya kadang-kadang putusannya benar, keseringan ngaco. Ya. Jadi angin topannya lebih banyak. Lah ya, apa bedanya? Dia mengubah norma yang ada di dalam undang-undang. Di situ dikatakan penetapan calon pada saat orang itu usianya itu pada saat penetapan calon, bukan pada saat orang itu dilantik. Di mana-mana juga begitu. Penentuan usia itu adalah pada saat dia mencalonkan diri atau kemudian ditetapkan sebagai calon, bukan pada saat dia dilantik. Ini saya katakan ultra vires dia. Sudah melampaui kewenangannya, ini bukan menjadi kewenangannya dia untuk mengubah itu. MA ini sama gilanya dengan di putusan MK itu 90 itu gitu. Ada kegelisahan dan kita coba tanya sebelum ke guru besar lainnya, kita ke masyarakatnya terlebih dahulu. Apakah ini juga menjadi kegelisahan terutama dalam studi demokrasi oleh masyarakat? Jadi saya menganggap bahwa putusan MK atau putusan MA saat ini dalam ruang demokrasi saat ini juga harus kita pikirkan apakah ini utuh menjaga keutuhan demokrasi atau hanya sekedar kepentingan untuk meloloskan siapa yang diuntungkan dari putusan tersebut, kan gitu. Jadi akumulasi terhadap situasi putusan MK, Mbak, dengan putusan Mahkamah Agung kemarin, ini juga ketemu akhirnya, Mbak, dalam situasi dari hal bahwa oh ternyata ada dinasti yang sedang ingin meloloskan keluarganya bermain dalam ruang politik. Bahasanya sepertinya ya mungkin mencari pekerjaan lah, Pak. Peristiwa ini, dua peristiwa besar di dua lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi itu menjadi perhatian serius Presiden Prabowo. Ya, pengertian bukan hanya bicara, bikin pernyataan sana sini, tapi action plan-nya kayak apa gitu. Yang penting actionnya, karena rakyat ini ingin menunjuk apa sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi jangan terjadi masalah-masalah yang sama di kemudian hari 5 tahun ke depan ini. Itu saya kira perlu jadi perhatian dari diskusi ini. Demikian.